Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang telah Engkau nyatakan, sehingga kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Biarlah Tuhan berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu, sehingga kami dipersiapkan untuk melakukan yang terbaik dan yang baik menurut Tuhan di dalam minggu Advent kedua ini. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, Roh Kuduslah yang menjelaskan dan memeteraikan dalam hati kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sangat membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saat ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Kita mungkin bertanya, apa makna Advent kedua ini ketika kita semua menyalakan lilin Advent kedua, lilin ungu yang kedua. Saudara-saudara, minggu Advent kedua ketika lilin Advent ungu kedua dinyalakan, mau mengajak kita dan mengingatkan kita tentang setia dan cinta kasih. Kita diarahkan untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan sekaligus kita harus menyiapkan hati dan harus menyiapkan kasih di dalam menyambut kedatangan Kristus. Sehingga sapaan rohani hari ini temanya adalah Advent kedua bersama Zakaria dan Elisabet. Bacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Menarik saudara-saudara, bahwa tokoh Zakaria dan Elisabet sangat relevan dan sangat cocok menolong kita menjadi panutan kita dalam memasuki minggu Advent yang kedua tahun ini. Yaitu kita diingatkan untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan kita tetap menyiapkan hati dan menyiapkan kasih dalam menyambut kedatangan Tuhan. Siapa Zakaria dan siapa Elisabet? Zakaria adalah seorang imam, dan dia juga adalah keturunan dari Imam Harun. Elisabet putri seorang imam juga. Sehingga dua-duanya itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Orang-orang yang menjadi panutan di dalam masyarakat saat itu. Apa kata Alkitab tentang Zakaria dan Elisabet yang tidak hanya dikenal latar belakangnya adalah keluarga imam yang baik dan lingkungan keluarga imam yang baik, tetapi Lukas 1 ayat 6 menyampaikan kepada kita demikian. Keduanya, yaitu Zakaria dan Elisabet, adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Tokoh kita, yaitu latar belakang yang bibit, bebet, dan bobotnya sangat baik dari keluarga imam, keturunan Imam Harun, dan juga keduanya adalah menurut kesaksian Alkitab orang yang benar, orang yang tidak bercacat di dalam melakukan ketetapan firman Tuhan, orang yang taat, orang yang setia. Tapi tahukah saudara, bahwa ternyata Elisabet dan Zakaria sekalipun begitu taat, benar, dan setia kepada Tuhan, dia pun bukan orang yang sempurna. Dia pun punya masalah. Dia pun punya pergumulan yang berat. Apa pergumulannya? Alkitab menyampaikan, sampai masa tuanya, Elisabet ternyata tidak bisa mempunyai anak. Dia mandul. Saudara-saudara, untuk Zakaria dan Elisabet itu tidak mudah. Di dalam masyarakatnya pada zaman itu,
Bagaimana mereka bisa menceritakan penyertaan kasih dan kebaikan Tuhan kalau mereka dianggap aib karena tidak punya anak? Apalagi usia mereka sudah lanjut dan sudah usur. Dan di dalam peraturan masyarakat saat itu, maka Sakaria bisa menceraikan Elisabet untuk mendapatkan seorang anak gadis dan bisa mempunyai anak. Dan itu tidak salah, dan itu yang terjadi dalam masyarakatnya. Tetapi yang terjadi dalam diri Sakaria tidak seperti itu. Dia bergumul, dan di dalam bacaan kita dia berdoa. Dia sungguh-sungguh dalam rumah Tuhan berdoa, bersama dengan Elisabet mereka menggumulkan pergumulan kesukaran itu. Jadi mereka pun punya pergumulan, punya masalah yang tidak mudah dan yang juga sering menjadi percakapan banyak orang. Bukan hanya itu Bapak Ibu, suatu kali setelah Sakaria selesai menjalankan tugasnya sebagai seorang imam, yang menurut tradisi mungkin hanya 1 tahun 2 kali dia melakukan itu, maka seorang malaikat telah datang kepadanya dan menyampaikan firman-Nya yang demikian. Saya akan bacakan dari Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sebetulnya apa yang sesungguhnya disampaikan oleh malaikat Gabriel itu kepada Sakaria? Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata padanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara-saudara, masalah yang kedua adalah masalah Sakaria ketika disampaikan oleh malaikat kebenaran firman Tuhan bahwa Elisabet akan melahirkan anaknya sekalipun dia mandul. Disitulah sangat nyata Sakaria membutuhkan bukti. Dia tidak yakin dan ragu-ragu. Sehingga akibat keraguan-raguan, ketidakyakinan itulah, maka Sakaria bisu 9 bulan lebih sampai fakta itu terjadi. Nah, dalam bacaan kita Lukas 1 ayat 57 sampai 66, kita melihat sosok Sakaria dan Elisabet yang lahir dari keluarga Harun, yang lahir dari latar belakang yang luar biasa, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, yang hidupnya sungguh mengikuti taat pada ketetapan firman Tuhan tanpa cacat, yang sekalipun itu punya masa dan pergumulan, dan juga punya kelemahan dan cacat celah juga, yaitu dia kurang percaya. Dalam perikop kita dikatakan, saudara-saudara, suatu kali ketika anak ini sudah lahir dan sudah waktunya dia akan disunat, maka di situ ditanya, anak ini akan diberi nama siapa? Semua orang mengusulkan supaya pakai nama Sakaria. Itu kebiasaan pada zaman itu memakai nama orang tuanya. Tetapi Elisabet dengan tegas mengatakan tidak. Ia diberi nama Yohanes. Sakaria tidak bisa berbicara. Tetapi Sakaria menulis, dia diberi nama Yohanes. Saat itulah maka dia bisa berbicara lagi. Saudara-saudara, apa kaitannya tokoh Sakaria dan Elisabet dalam bagi saudara dan saya memasuki minggu Advent yang kedua? Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita pernah salah, kita pernah ragu-ragu, kita pernah tidak punya keyakinan yang penuh.
kita pun juga punya kekeliruan meminta bukti atas janji Tuhan. Kiranya pada saat ini kita diingatkan, kita belajar dari Sakaria. Di saat seperti apapun, dia harus bangkit untuk tetap setia. Bisa jatuh, tapi bangun kembali untuk setia. Dia tetap harus menyatakan, memperbaiki dirinya untuk mempercayai janji Tuhan. Dia pun juga menyatakan kasihnya yang tidak berubah. Di dalam perjalanan yang tidak mudah, menghadapi cibiran, menghadapi respon orang-orang di sekitarnya, seorang imam, keluarga imam, suami istri dari keturunan imam, ternyata tidak punya anak alias mandul. Disitulah dia tidak pernah berhenti datang kepada Tuhan. Disitulah dia tetap memegang Tuhan dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan, bahkan keraguan-raguannya. Begitu dia diingatkan, dia tetap menyambut dengan syukur dan sukacita, sekalipun dia tidak bisa bicara. Dan pada akhirnya, ketaatan itu membawa kebebasan pada dia, yaitu dia bisa bicara kembali, dan kemudian dia bisa mengalami sukacita yang luar biasa, dan dia pun diberi kesempatan oleh Tuhan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Sakaria dan Elisabet mengajak saudara dan saya memasuki minggu Advent kedua. Kita sungguh-sungguh tetap setia. Kita sungguh-sungguh menjalani hidup dengan memegang Tuhan. Kita pun tetap harus bangkit di saat kita jatuh. Dan kita pun harus tetap berdoa. Dan kita pun tetap menyambut karya Tuhan di dalam seluruh kelemahan dan kejatuhan kita. Selamat memasuki minggu Advent kedua dengan tetap setia dan tetap mengasihi dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki minggu Advent kedua. Ajarilah kami melewati minggu Advent kedua ini dengan selalu introspeksi, membangun diri untuk tetap setia, seperti Sakaria dan Elisabet. Dan biarlah kami boleh menjalankan kehidupan di tengah-tengah himpitan masalah yang luar biasa, seperti Sakaria dan Elisabet, tetap penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga hidup dijalani dengan sukacita, walaupun jatuh bangun. Dan tetap mempercayai bahwa jalan Tuhan, langkah Tuhan akan menuntun kepada masa depan yang indah. Tolonglah Tuhan, supaya kami tetap setia mempersiapkan jalan-Mu. Tolonglah Tuhan, kami dalam minggu Advent kedua, menjaga hati kami, membangun hati kami, membangun kasih kami, untuk siap menyambut kedatangan Tuhan dengan cinta kasih, seperti yang Engkau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.